Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Sari dari kelas MBS 1C dengan NIM 2004030078. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengetahuan komputer. Yang pertama, part 1, konsep dasar dan teknologi komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang tersusun menjadi rangkaian membentuk sebuah mesin berteknologi dengan kontrol sistem operasi disertai program-program yang mampu menerima dan menyimpan data, melakukan pengolahan data, dan memberikan hasil dalam bentuk informasi sesuai prosedur operasi yang dirumuskan. Manfaat komputer ada 8. 1. Komputer sebagai sarana mempermudah kerja. 2. Sebagai sarana komunikasi. 3. Alat hiburan. 4. Sebagai sarana informasi. 5. Sebagai alat pendidikan. 6. Sebagai sarana usaha. 7. Sebagai sarana kontrol. 8. Komputer sebagai sarana alat kesehatan. Sejarah perkembangan komputer. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959 memiliki central processing unit yang terdapat dalam mesin digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem dalam komputer. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1969. Di generasi ini terdapat transistor, alat canggih yang dapat memaksimalkan kinerja komputer dengan ukuran yang sangat kecil. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Ilmuwan bernama Jack Billy menciptakan komponen yang lebih canggih dibanding transistor yang membuat komputer cepat panas, yaitu IC atau Integrated Circuit chip kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu, namun ukuran komputer lebih kecil. 5. Komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Pada generasi ini, perusahaan Very Large Scale Integration melakukan pengembangan alhasil. Satu chip dapat menampung ribuan komponen. Dari sinilah istilah personal komputer atau PC muncul. Komputer generasi kelima pada tahun 1990. Komputer pada generasi ini adalah generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru inteligensi manusia. Komputer generasi ke-6 pada abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Hardware komputer mempunyai fungsi seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, maupun casing beserta isinya tidak lagi digunakan. Fungsi-fungsi dari hardware nantinya akan digunakan oleh sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan istimewa. Perangkat yang mini ini nantinya berisi microchip yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer, yang dapat memancarkan sinar hologram. Part 2. Perkembangan komputer dan klasifikasi komputer. Perkembangan hardware. Era sebelum tahun 1940. Pada tahun 1822, Charles Babbage yang digelar Bapak Komputer telah merancang apa yang dinamakan difference engine yang selanjutnya dikembangkan menjadi analytical engine pada tahun 1833. Semua komputer pada saat menggunakan model mesin seperti yang dirancang oleh Babbage terdiri atas pemrosesan dan output. Tahun 1854, George Boole menciptakan suatu bidang aljabar. Tahun 1973, Howard Alken memperkenalkan mesin yang dibuat dari komponen-komponen mekanik dan elektronik yang dinamai Mark. Era setelah tahun 1940. Generasi pertama pada tahun 1940, ENIAC merupakan generasi pertama komputer digital elektronik berbasis tabung hampa udara yang digunakan untuk kebutuhan umum.
ENIAC berukuran sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Ciri-cirinya yaitu menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diubah untuk menggantikan tabung vakum. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core stroke, sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Ukuran fisiknya lebih kecil. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970 menggunakan IC, maka kinerja menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, sebelumnya hanya puluhan ribu. Telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Komputer generasi keempat 1970 sampai 1980-an merupakan kelanjutan dari generasi ketiga. Bedanya bahwa IC pada generasi keempat lebih kompleks dan terintegrasi. Ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputer generasi keempat. Pertama, penggunaan large scale integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Komputer generasi kelima pada tahun 1980 sampai sekarang. Cirinya yaitu mulai diproduksikan PC massal. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086. Komputer mampu menerjemahkan bahasa manusia dan berbasis GUI atau Graphic User Interface. Perkembangan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak software adalah perangkat abstrak yang merupakan bagian utama selain hardware dan sistem komputer. 1. Era pioner pada tahun 1940 sampai 1960. Bentuk perangkat lunak masih berupa sambungan-sambungan kabel ke antara bagian komputer dan berbentuk kartu punch. Era stabil pada tahun 1960 sampai 1980. Komputer sudah diproduksi secara massal dan perangkat lunak sudah bisa menjalankan beberapa fungsi proses secara serempak atau multitasking. Era mikro pada tahun 1980 sampai 1990. Perangkat lunak diproduksi untuk kebutuhan komputer, jaringan networking, dan tersebar atau distributed. Harganya murah sehingga banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi, bersifat otomatis untuk kecerdasan buatan. Era modern pada tahun 1990 memiliki ciri perangkat lunak berbasis multimedia, desktop dan portable, berteknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan dapat berkomunikasi jaringan global. Part 3. Penggolongan komputer dan jenis-jenis komputer. Penggolongan komputer tujuan penggunaannya. 1. Special Purpose Computer. Jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan-tujuan pemakaian pada masalah khusus yang biasanya hanya berupa satu masalah saja. 2. Generasi Purpose Computer digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan dapat digunakan untuk menyelesaikan program yang bermacam-macam dan jenis permasalahan yang berbeda seperti untuk pengolahan kata, grafis, permainan, dan lain-lain. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah. A. Komputer analog adalah komputer yang digunakan untuk menerima sinyal analog dan digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. B. Komputer digital adalah komputer yang sering kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. CPU adalah inti dan elemen. Komputer digital bentuknya chip kecil yang terdiri dari banyak transistor. C. Komputer hybrid adalah komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan digital, diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Jenis komputer berdasarkan prosesnya. Mikrokomputer adalah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya, contohnya desktop dan laptop. Mini komputer adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputer berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi.
Superkomputer adalah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses terutama kecepatan perhitungan. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1990-an, didesain oleh Seymour Cray di CD. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Small Scale Computer merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang. Medium Scale Computer merupakan komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunaan pada DAM terminal. Large Scale Computer merupakan komputer untuk skala besar. Komputer yang termasuk dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Komputer desktop memiliki ukuran fisik yang lumayan kecil. Bentuk desktop ini biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion, slot-slot sebagai tempat untuk kart tambahan. Komputer tower memiliki ukuran fisik relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer jenis desktop dan memiliki ruang untuk expansion, slot lebih besar. Komputer laptop. Komputer ini memiliki ukuran fisik yang dapat dipangku. Ukurannya lebih kecil dari komputer portable serta komponennya menyatu. Komputer portable. Ukuran fisiknya sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan tower. Jenis komputer ini diciptakan untuk orang-orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau lapangan. Komputer netbook. Sesuai dengan jenisnya, komputer jenis ini sebesar notebook, bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Komputer subnotebook. Ukurannya sebesar kertas karton, tebal dan masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Komputer laptop. Komputer ini bisa digenggam. Bila dibandingkan dengan ukuran kaset, kira-kira sebesar kaset video, arus listriknya didapatkan dari baterai. Part 4. Apa itu alat input, proses, dan output? Alat input adalah alat yang berfungsi memasukkan data atau sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah. Guna menghasilkan informasi yang diperlukan macam-macam alat input komputer, yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, light pen, kamera digital, touchscreen, handycam, webcam, mikrofon, dan handphone. Grafik pada barcode. Alat input langsung yaitu alat yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemproses. Contohnya yaitu keyboard, mouse, touchscreen, dan light pen. Alat input tidak langsung yaitu alat yang melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemproses. Contohnya yaitu key punch, key to tape, dan key to disk. Alat proses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer telah mengalami proses input. Macam-macam alat proses komputer adalah Central Unit Processing, Arithmetic Logical Unit, Control Unit, Motherboard, Processor, Register, Cache Memory, Read-Only Memory, Random Access Memory, PCI, Floppy Disk, hard disk, CD, flash disk, zip drive, pita mechanic, DVD, recordable, DVD, LAN card, VGA card, card reader, wireless network adapter, modem, sound card, TV tuner card, capture card. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual, kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat output komputer adalah monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, dan headset. Part 5 dan 6. Alat proses. Alat pemproses adalah alat di mana instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat alat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui alat output. Alat pemproses terdiri dari Central Processing Unit dan Main Memory.
Central Processing Unit. Bagian ini berfungsi sebagai pemegang kendali dari jalannya kegiatan komputer sehingga CPU juga disebut sebagai tempat untuk melakukan berbagai pengolahan data. Dalam bekerja, CPU juga berfungsi sebagai tempat untuk 3 bagian, yaitu control unit yang mempunyai tugas untuk mengatur seluruh operasi komputer, arithmetic logical untuk unit yang mempunyai fungsi untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan, dan register yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU menurut gilirannya. B. Main internal memory merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut main memory. Internal memory ini berfungsi sebagai penyimpanan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer, digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Internal memory terbagi menjadi 2, yaitu Random Access Memory atau RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam proses komputer. RAM menyimpan program dan data dalam bentuk pulsa-pulsa listrik, sehingga seandainya dimatikan, maka program dan data yang tersimpan akan hilang. RAM dapat bersifat tidak tetap atau isi RAM bisa dihapus bekerja tergantung listrik. Kapasitas dapat di-upgrade secara prinsip. RAM terbagi menjadi A. Input area sebagai tempat untuk menampung data-data input yang akan diolah. B. Program area sebagai tempat untuk menampung program yang akan digunakan untuk memproses data. C. Working area tempat untuk menampung kegiatan pengolahan data yang akan dikerjakan. D. Output area tempat untuk menampung hasil pengolahan data. Read-only memory atau ROM adalah sebuah hardware yang bertugas sebagai media penyimpanan internal dan data yang ada di dalamnya hanya bisa dibaca atau read. Namun melalui proses flashing, maka ROM ini bisa ditulis write atau diisi data. Jenis-jenis ROM secara umum yaitu A. Custom ROM adalah firmware smartphone Android dirilis secara tidak resmi oleh seorang pengembang yang mungkin memiliki fitur tampilan baru, hingga peningkatan performa. B. Branded stock ROM adalah sebuah stok ROM yang kostum dirubah sesuai dengan keinginan produsen atau pemegang merek smartphone Android tertentu. External memory. External memory merupakan suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data ataupun program. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya, data tersebut tidak akan hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirinya. Media yang digunakan biasanya menggunakan media magnetik yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dengan guratan-guratan magnetik yang dimilikinya. Jenis-jenis eksternal memori yaitu A. Disket merupakan media penyimpanan yang sangat populer bagi personal komputer. B. Hard disk merupakan salah satu media penyimpanan data yang sangat populer bagi mainframe maupun personal komputer. C. Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Compact Disc secara fisik mempunyai bentuk seperti hanya CD audio dan merupakan pengembangan teknologi baru pada tahun 1983. Flash disk atau removable disk merupakan media penyimpanan yang paling baru dan populer saat ini karena mempunyai bentuk yang kecil sehingga mudah dibawa kemanapun. Part 7 dan 8. Komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Komponen hardware. Hardware ialah bagian komputer yang bisa dilihat wujud fisiknya. Hardware berfungsi mengolah informasi mentah menjadi informasi yang baru dan berguna. Berdasarkan fungsinya, hardware dibagi menjadi 5, yaitu input device berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya keyboard, mouse, touchpad, dan joystick. Proses device, perangkat pengolah data yang dipergunakan untuk mengolah data, contohnya prosesor, power supply, RAM, dan motherboard. Output device, tempat mengeluarkan hasil komputer, fungsinya sebagai tempat keluarnya hasil proses, contohnya monitor dan printer. Backing stroke, internet stroke merupakan
disk yang berfungsi langsung dengan Central Processing Unit atau CPU, contohnya hard disk, peripheral atau unit tambahan perangkat-perangkat keras yang dapat ditambahkan ke PC. Port komputer. Port komputer berfungsi untuk menghubungkan dengan komponen eksternal komputer. Port biasanya disebut juga colokan. Adapun jenis-jenis port yaitu port serial, umumnya digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Port power source berfungsi sebagai alat komunikasi komputer agar menyala. Port paralel berfungsi sebagai alat komunikasi komputer dengan perangkat lunak yang bersifat paralel. Port VGA berfungsi mentransmisikan data grafik dari sebuah komputer display atau output. Port infrared berfungsi untuk mengoneksikan perangkat wireless komputer. Port PS berfungsi menghubungkan keyboard dan juga mouse pada komputer jenis PC. Port LAN digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Port HDMI berfungsi mentransmisikan media dengan kualitas HD dengan sinyal suara. Port USB. Port inilah yang banyak digunakan dalam sistem komputer serta bersifat universal, memiliki banyak sekali fungsi. Port audio berfungsi untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal. Media penyimpanan. Media penyimpanan adalah media yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu sehingga dapat dikembalikan untuk diproses ulang pada perangkat. Macam-macam media penyimpanan. Penyimpanan magnetik ialah media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder. Yang paling banyak dipakai pada sistem ini adalah sistem komputer modern seperti disket, hard disk, flash disk, memory card, dan zip drive. Penyimpanan optikal ialah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah seperti CD, CD-RDM, CD-RW, dan CD-WROM. Penyimpanan awal atau cloud strong ialah media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas memori pada perangkat karena menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Part 9. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak software. Perangkat lunak atau software adalah bagian dari komputer yang mengacu pada bentuk digital. Komponen ini tidak terlihat secara fisiknya, namun dapat dioperasikan oleh penggunanya dengan menjalankan perintah apapun dari pengguna. Tanpa adanya software, komputer hanyalah sebuah mesin yang terbengkalai karena tidak melakukan tugas apapun. Macam-macam perangkat lunak komputer yaitu perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak presentasi, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak pengolah gambar, perangkat lunak browser, perangkat lunak desain grafis, perangkat lunak jaringan komputer, perangkat lunak chatting, bahasa pemrograman, program bantu, perangkat lunak device driver, perangkat lunak perekaman audio, perangkat lunak maintenance, perangkat lunak antivirus, dan sistem lainnya. Fungsi perangkat lunak komputer: memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer, penerjemahan suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Kegunaan perangkat lunak komputer. 1. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Fungsinya untuk menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware, wadah program atau aplikasi, menyajikan tampilan, mengkoordinasi kerja perangkat komputer, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer, mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program.
2. Perangkat lunak pengolah angka berkaitan dengan pemrosesan data dalam bentuk angka. Beberapa proses yang bisa dilakukan perangkat ini seperti membuat tabel, melakukan pengolahan data dalam bentuk grafik, melakukan perhitungan dan menyimpan data bentuk angka tersebut. Contohnya Microsoft Excel, Casespread, OpenOffice, Kyle, StarOffice, dan lainnya. 3. Perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Fungsi perangkat ini ialah membantu kita menyampaikan gagasan dengan tampilan yang menarik. 4. Perangkat lunak pengolah data merupakan jenis perangkat lunak yang berhubungan dengan pengolah data dalam jumlah yang cukup besar atau database. Part 10. Aplikasi pengolahan kata menggunakan MS Office Word. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket-paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walaupun banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Manfaat dan kegunaan Microsoft Word. Berikut manfaat dan kegunaan Microsoft Word yang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja. 1. Membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. 2. Membuat buku dengan berbagai format. 3. Membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang lebih beragam, seperti jenis font, warna, dan lain-lain. 4. Membuat surat dengan lebih cepat. 5. Membuat dokumen ilmiah dengan fitur referensi untuk mempermudah penulisan ilmiah. 6. Mempermudah mengedit dengan mudah, cepat, dan dapat dibuka kapan saja. 7. Terkoneksi dengan SCSI Drive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online. 8. Dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim banyak. 9. Serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi perangkat lunak pengolah kata dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah, dapat menyunting, mengubah atau melakukan pemformatan suatu dokumen yang sudah ada, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat, membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lain, dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi maupun pribadi, membantu pembuatan surat dengan cepat, membantu tabel lebih mudah meski tidak secepat perangkat lunak pengolah angka, meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan, menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen, mengurangi limbah kertas karena software pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Part 11. Aplikasi pengolah kata menggunakan Microsoft Excel. Pengolah kata Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft yang tergabung dalam Microsoft Office yang digunakan dalam pengolahan angka. Microsoft Excel sangat populer di kalangan pelajar dan para pekerja untuk membantu dalam menyelesaikan tugas dan administrasi khususnya. Microsoft Excel dikenal dengan penggunaan rumus-rumus atau formula yang dalam lembar kerjanya. Penggunaan rumus dan formula yang efektif akan mempermudah dalam pembuatan laporan yang berhubungan dengan angka. Fungsi utama program Microsoft Excel adalah sebagai aplikasi atau software pengolah angka. Fungsi atau kegunaan Microsoft Excel dalam pekerjaan sehari-hari lainnya antara lain membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, dan meringkas data, melakukan perhitungan aritmetika dan statistika, membantu menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, membuat catatan keuangan, anggaran, serta menyusun laporan keuangan, menghitung dan mengolah investasi, pinjaman, penjualan, investasi, dan lain-lain, melakukan analisis dan riset harga,
membuat daftar hadir serta daftar nilai sekolah maupun universitas, melakukan perhitungan dan hasil sebuah penelitian. Part 12. Aplikasi pengolahan kata menggunakan Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Di dalam paket aplikasi kantoran mereka, Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Fungsi dan kegunaan Microsoft PowerPoint. 1. Sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. 2. Membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. 3. Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Kelebihan Microsoft Office PowerPoint: mudah digunakan bahkan pemula sekalipun. Tersedia beragam desain dan template yang menarik. Dapat dibuat dalam berbagai format data. Dapat mengedit foto secara langsung. Adanya fitur pergerakan seperti transition dan custom animation. Adanya fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung. Adapun kekurangan Microsoft PowerPoint yaitu adanya lisensi yang memungkinkan penggunanya untuk membayar program aplikasi PowerPoint. Part 13. Aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Aplikasi internet. Media massa merupakan sarana penyebarluasan berita kepada khalayak luas, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Hal ini selaras dengan media massa sebagai lembaga penyebaran informasi dan bisnis serta upaya mempengaruhi opini publik internasional. Di masa ini, kemudahan memperoleh berita difasilitasi oleh keberadaan internet. Begitu kita mengakses internet, kita akan mendapatkan berbagai informasi dan berita sesuai kebutuhan. Adanya internet menurut masyarakat semakin gencar menggunakan teknologi pendukung seperti telepon seluler yang berbasis internet, tablet, laptop, serta jenis perangkat lainnya. Dengan adanya kemajuan ini pun berbagai perusahaan media juga mengeluarkan aplikasi untuk memudahkan masyarakat berkomunikasi secara global. Contohnya Facebook, WhatsApp, Pet, MyScape, dan Twitter. Macam-macam aplikasi internet. 1. World Wide Web atau WWW adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server. 2. Email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. 3. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. 4. Mailing list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. 5. Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. 6. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. 7. Groper adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Internet merupakan sebuah singkatan dari Interconnection Networking, atau yang berarti jaringan yang terhubung secara luas. Internet merupakan keterkaitan jaringan komputer melalui standar yang disebut Global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ada sistem pertukaran paket komunikasi yang berasal melalui data. Dengan jaringan inilah semua orang bisa berkomunikasi dengan mudah dan dalam waktu yang singkat dari seluruh dunia tanpa batas. Sebutan internet diperuntukkan pada rangkaian jaringan yang paling besar, sedangkan cara untuk menghubungkannya disebut internetworking. Browsing. Secara umum, pengertian dari browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser saja.
Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Browsing ini memiliki padanan, sinonim atau persamaan kata yang lumayan banyak. Meskipun kata-kata ini sebenarnya memiliki perbedaan arti, kalau ditelusuri secara mendalam, padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dan yang lainnya. Part 14. Memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Pemanfaatan pengenalan email dan jejaringan sosial. Apa itu internet? Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Secara sederhana, pengertian internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Internet sendiri bisa terhubung ke semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia menggunakan penghubung dengan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Fungsi internet secara umum sebagai media komunikasi, sebagai media untuk mengakses informasi di era globalisasi. Adapun manfaat internet yaitu untuk bisnis, belajar online, sarana hiburan, dan untuk pendidikan. Dampak positif internet: 1. Memudahkan mendapatkan informasi. 2. Mendapatkan sarana hiburan, memudahkan dalam bisnis, memudahkan komunikasi. Dan dampak negatif internet: terjadinya cyber atau bullying, perilaku negatif konten yang tidak baik dan untuk dilihat, maraknya berita hoaks, budaya asli mulai ditinggalkan. Email atau electronic mail adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Hal ini dikarenakan email merupakan alat komunikasi yang murah, cepat, dan efisien. Manfaat email sebagai media komunikasi, media pengiriman, media promosi, media informasi, dan sosial media. Cara kerja email yaitu: setelah Anda mengetikkan email dan mengirimkannya ke alamat yang dituju, server akan mengidentifikasi alamat yang dituju. Setelah alamat penerima email ditemukan, server akan mengirimkan pesan kepada server email. Pesan yang dikirim akan tersimpan di server email penerima sampai pengguna membukanya sendiri. Setelah pengguna email menyadari dan membuka pesan baru tersebut, maka aplikasi email akan mengunduh pesan yang tersimpan di dalam server ke dalam komputer. Setelah proses ini selesai, pengguna bisa membaca isi pesan yang sudah dikirim. Part 15. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Sedangkan alasan kenapa manusia membutuhkan sistem informasi adalah karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa hidup tanpa adanya satu hubungan, baik itu hubungan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini didasari oleh dua hal, yaitu kebutuhan untuk diri sendiri meliputi hiburan dan pengetahuan, serta hubungan untuk berbisnis meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan mengontrol atau mengendalikan. Bagaimana informasi dapat mengubah bisnis? Teknik informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula, memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan, serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing, harga lebih murah untuk produk unggulan, dan respon yang cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.